selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ya apa petunjuk dari semesta untuk kehidupannya kamu di minggu keempat Februari 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energi yang kamu di sini Gemini. Gemini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi jangan galau-galau sendiri kalau lagi ada permasalahan. Oke, siapa tahu dengan personal reading ya akan dapat saran-saran terbaik. Setidaknya sih kamu juga bisa mencurahkan ya apa yang ada di isi hatimu. Mungkin selama ini nggak ada teman buat bicara, buat curhat gitu ya. Oke, karena melalui personal reading mudah-mudahan privacy aman terjaga teman-teman ya. Selain kamu juga bisa dapat saran-saran terbaik ya, kamu juga bisa tahu sesuatu lebih dalam. Terus kamu juga lebih apa ya, kalau aku lihat di sini istilah kata tuh kayak lebih ada tempat aja buat kamu berbagi gitu. Kalau memang selama ini mungkin berat buat kamu berbagi gitu ya, mungkin gak ada orang yang bisa dipercaya ya, orang-orang terdekat maksudnya seperti itu ya. Oke, lanjut ya Gemini, apa petunjuk dari semesta untuk kehidupan Gemini Kak di minggu keempat ini? Ada apa aja di minggu terakhir Februari? Yang pertama sih kalau aku lihat ya, petunjuk di sini itu yang pertama terkait dengan suatu kegigihan ya, kegigihan. Jadi kamu dikasih tunjuk sama semesta bahwa di minggu keempat ini Gemini, kamu harus lebih gigih dalam memperjuangkan sesuatu yang mungkin memang itu hak kamu gitu ya, haknya kamu. Karena di sini kayak semesta juga tahu kenapa semesta kasih petunjuk ini buat kamu, karena semesta tahu bahwa kamu bisa melakukan sesuatu ya, ada harapan ya. Kuncinya apa? Kuncinya kalau kamu mau gigih memperjuangkan seperti itu. Ya, coba kita klarifikasi dulu ya, apa maksud dari kartu petunjuk kegigihan di sini buat Gemini Kak di minggu ke-4. Oh, nih. Gigihlah dalam memperjuangkan sesuatu, ya. Gigihlah kamu dalam melupakan sesuatu juga bisa di sini Gemini. Bahwa kalau selama ini mungkin ya aku susah move on Kak, aku masih sulit melupakan hal-hal yang dia lakukan ke aku Kak, sakit banget, jahat banget, aku nggak bisa lupa Kak gitu ya. Atas itu semua di sini kamu dikasih petunjuk, gigih Gemini ya, gigih gitu. Kamu dalam, kalau kamu mau sesuatu itu tercapai, itu terwujud, kunci utamanya memang cuma satu, kegigihan yang ada di dirimu ya, di hatimu di sini ya. Kayak nggak bisa gitu loh kamu gantikan dengan hal-hal lain gitu ya, dalam apalagi dalam melupakan gitu ya, kalau aku lihat di sini ya dalam melupakan koneksi yang pernah terjalin dengan seseorang ya, kamu harus gigih gitu, gigih dalam melupakan. Jadi nggak ada alasan nggak bisa move on segala macem Kak, no ya, bisa loh Gemini ya, aku yakin Gemini pasti bisa dia untuk move on, melupakan orang-orang yang mungkin pernah menyakitinya, atau hubungan-hubungan yang telah berlalu gitu ya, atau koneksi yang telah putus, telah bubar. Gigih perjuangkan di sini ya, bahwa kamu bisa untuk melupakan gitu ya, hal-hal yang telah berlalu. Oke, mungkin dengan cara gak cuekin aja ya, masa bodoh amat gitu. Kamu nggak perlu mikirin lagi hal-hal yang sudah berlalu gitu ya. Dan juga di sini coba bawa meditasi kali ya, biar kamu jadi lebih tenang dan kamu juga bisa lebih berpikir jernih, sehingga ketika kamu sudah gigih untuk, contoh aku gigih mau melupakan mantan Kak ya bisa nggak? Bisa ya. Aku gigih mau move on dari si A Kak, si B Kak, si C Kak, bisa ya. Makanya petunjuk ini hadir buat kamu Gemini. Gigih kuncinya Gemini. Kalau kamu mau bisa melepaskan dirimu, pikiranmu, bayanganmu, hatimu, dan perasaanmu dari koneksi antara kamu dan seseorang ya, orang yang kamu cintai sebelumnya. Lanjut yang kedua, kamu juga dikasih petunjuk di minggu keempat ini tentang suatu penolakan ya, bahwa apapun itu yang tertolak Gemini di minggu keempat ini, itu bukan berarti kamunya yang jelek gitu ya.
Bukan berarti kamu yang jelek, ya bisa jadi memang satu, bukan rezeki kamu, makanya kamu tertolak gitu dalam hal apapun ya. Lalu yang kedua ya, yang harus disadari bahwa apa, tertolaknya kamu karena suatu hal di minggu keempat ini ya, bukan berarti kamu nggak akan dapat pengganti yang lebih baik ya. Coba kita klarifikasi dulu apa maksudnya petunjuk tentang penolakan ini, Gemini. The Four of Pentacles ya. Ini sebenarnya kalau aku lihat ya lebih kepada, apalagi jika menyangkut tentang cinta sih di sini teman-teman, ini juga kental sekali petunjuknya dari semesta bahwa Gemini ya. Jika kamu udah tertolak sekali nih sama seseorang ya, jangan kamu lagi yang sangat seperti apa ya, terlalu mengejar ya, terlalu bucin, terlalu apa gitu ya. Karena di sini apa yang terpenting kamu jaga hatimu ya, agar kamu nggak yang terlalu berlebihan ya dalam mengagumi seseorang, oke? Karena aku lihat bakalan ada penolakan di minggu keempat ini, petunjuknya tentang penolakan. Tenang aja, kalaupun kamu ditolak oleh seseorang di minggu keempat ini, akan ada gantinya lebih baik buat kamu ke depannya. Karena mereka di sini juga sepertinya menjaga hatinya, belum sanggup untuk memberikan kepada siapapun. Jadi apapun yang tertolak di minggu keempat ini Gemini ya, petunjuknya buat kamu ya, bahwa kamu harus sadar kamu nggak bisa selamanya mengejar ya, dan nanti tenang saja, pasti akan ada ganti yang baru, yang lebih stabil, yang lebih oke, yang lebih aman, secure, hubungannya segala macem gitu ya, yang lebih tertata dengan baik. Lanjut yang ketiga di sini ya, apalagi petunjuknya Kak, ini tentang keseimbangan Gemini ya. Kamu juga dapat petunjuk tentang keseimbangan kehidupanmu di minggu keempat ini, bahwa dalam hidup ini suatu kesempurnaan itu adalah yang kita ciptakan teman-teman ya. Menurut kita sempurna ya sempurna gitu, jangan melihat dari pandangan orang lain, terutama dalam keseimbangan hidup. Ada kesempurnaan, ada harmoni di dalam dunia kita ya, dan jangan sesekali mungkin ngejudge seorang lain ya dalam keharmonisan tersebut ya. Coba kita klarifikasi dulu, kenapa petunjuknya tentang keseimbangan buat Gemini. Isinya apa maksudnya? Oh, keseimbangan, kestabilan secara perasaan ya. Kamu dikasih petunjuk oleh semesta Gemini, perasaan kamu itu harus lebih balance, harus lebih seimbang, harus lebih stabil ya. Banyak kok yang sudah kamu lakukan dalam hidup ini yang seharusnya bisa membanggakan buat dirimu. Ada banyak pencapaian, jadi kamu gak perlu tuh yang merasa di bawah, yang mendengarkan orang lain yang ngejudge kamu berlaku ini itu segala macam ya. Yang penting jaga perasaanmu, itu petunjuknya untuk menyeimbangkan segalanya dalam kehidupan kamu, terutama soal hati dan perasaanmu, agar tidak terlalu terluka dalam mendengarkan omongan orang lain tentang kamu yang terkadang nyelekit, julid gitu ya. Oke Gemini, gitu aja ya buat readingan kali ini. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu keempat. Untuk ini semua ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.